Apa jawaban Islam melalui Quran terhadap zaman kontemporer sekarang, di era informasi seperti sekarang? Ada survei menunjukkan bahwa orang Indonesia itu baca WA, Instagram, YouTube, TikTok sehari semalam 4,5 jam rata-rata. Apa artinya? Ada yang 5 jam, ada yang 6 jam, ada yang cuma 3 jam, ada yang cuma 2 jam. Apa artinya? Orang zaman sekarang menghabiskan umurnya hampir 1/5 umurnya cuma untuk baca WA, YouTube, TikTok, Instagram. Padahal 4,5 jam kalau dibaca Quran 4,5 juz, bisa 5 juz. Islam datang menjawab tantangan zaman. Apa kata Allah? Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah ila akhir ayat. Apa kata Allah? Hai orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang yang fasik itu durhaka, binabain membawa berita. Artinya kalau bapak ibu membaca WA, YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain, hati bapak dan hati ibu terguncang. Menurut Quran, jangan langsung ngambil langkah, jangan langsung diposting, jangan langsung di-sharing, jangan langsung dibagi-bagi. Menurut Quran, fatabayyanu, cek dulu kebenaran berita itu. Tabayyun. Kenapa? Supaya kamu tidak menjatuhkan keputusan kepada satu kaum dengan cara yang jahalah, tidak cerdas. Di mana pentingnya ayat ini? Ada ceritanya. Kalau lihat tafsirnya, saya sengaja nggak menjelaskan tafsir karena saya nggak tahu udah sampai surat mana nih ngajarnya. Udah lama nggak ngajar-ngajar. Dalam tafsir dikatakan, Nabi pernah menugaskan Walid bin Uqbah agar Walid bin Uqbah mengutip zakat kaum suku Bani Mustalik. Kamu saya tugaskan mengutip zakat kaum Bani Mustalik. Walid bin Uqbah nggak berani menolong Nabi, tapi nggak berani juga datang ke Bani Mustalik. Kenapa nggak berani datang? Karena dia pernah perang dengan suku Bani Mustalik, takut dibunuh. Dia nggak datang ke tempat tugas, tidak mengutip zakat, datang ke Rasulullah. Kata Walid bin Uqbah, ya Rasulullah, orang Bani Mustalik tidak mau bayar zakat, semuanya. Dan mereka bermaksud membunuh engkau ya Rasul. Coba. Nabi dapat informasi kayak begitu, terguncang hati Nabi. Apa iya Bani Mustalik mau bunuh saya? Apa iya Bani Mustalik gak mau bayar zakat? Ayat ini turun, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang membawa berita itu mengguncangkan hatimu, cek dulu, tabayyun dulu. Benarkah itu berita itu? Nah, berdasarkan itu Nabi menugaskan Khalid bin Walid. Kata Nabi kepada Khalid, ya Khalid, datang ke Bani Mustalik, cek informasi apa benar mereka nggak mau bayar zakat. Berangkatlah Khalid bin Walid ke Bani Mustalik. Sampai di Bani Mustalik, Khalid bin Walid mendapatkan kenyataan berbeda dengan yang dilaporkan Walid bin Uqbah.
Khalid bin Walid datang kepada Rasul, ya Rasul, ternyata seluruh orang Bani Musthalib taat zakat. Mereka cinta kepada engkau, tidak mungkin mereka membunuh engkau ya Rasul. Bapak bisa bayangin, ibu bayangin, kalau Nabi ketika dapat berita informasi dari Walid bin Uqbah bahwa orang Bani Musthalib nggak mau bayar zakat, itu mesti diperangin. Kalau Nabi ngambil keputusan ceroboh, tidak bijaksana dan memutuskan agar Bani Musthalib diperangin, zalim. Orang nggak salah diperangi. Kenapa? Berita hoax. Kalau begitu, bagaimana? Jawabannya apa? Quran tampil menjawab tantangan zaman. Untuk hidup di era informasi sekarang, di mana setiap hari kita dapat informasi dari mana-mana, pilihannya apa? Jangan gegabah. Setuju? Setuju. Lemes amat ya Udin. Setuju. Setuju. Jangan ceroboh. Setuju? Setuju. Hidup mesti cerdas. Setuju? Setuju. Jangan dikit-dikit sharing, dikit-dikit kirim, dikit-dikit lepas. Jangan dulu. Lihat dulu. Kalau berita itu bersifat konstruktif, bermanfaat dan berfaedah banyak, silakan. Kalau bersifat destruktif, merusak, jangan. Jelas? Jelas. Kembali lagi kesimpulannya, Islam diutus Allah cocok dengan zaman apapun dan dimanapun. Kalau begitu orang butuh dengan Islam. Kita lanjut lagi.